Berdasarkan Paris Agreement tahun 2016 yang didukung dan disepakati 195 negara, mereka berkomitmen untuk melakukan kerjasama global mengatasi perubahan iklim. Melalui National Determined Contribution (NDC), kami PT Pandu Wijaya Negara bergerak di bidang penyemaian, pembibitan, penanaman tanaman hutan dan develop carbon, Project Agroforestry Nyamplung Bioenergi and Decarbonization bertujuan melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan penanaman pohon nyamplung atau Calophyllum inophyllum. Sumber benih tersertifikasi 2 tahun berbuah, rendemen minyak 60% sampai 82% di luasan lahan kritis di Indonesia, seluas 14,01 juta hektar. Adapun kebutuhan bibit sebagai berikut. 1. Kapasitas pohon ditanam per 1 hektar adalah 500 pohon. 2. Maka luas lahan yang akan ditanami adalah lahan kritis seluas 14,01 juta hektar membutuhkan 7.500.000 bibit. 3. Harga persatuan bibit adalah Rp55.000 per bibit. 4. Maka kebutuhan biaya total pengadaan bibit yang harus ditanam di lahan kritis seluas 14,01 juta hektar adalah sebesar Rp385.027.500.000.500 rupiah. 5. Estimasi waktu tertanam di lahan kritis seluas 14,01 juta hektar secara keseluruhan dengan kapasitas sumber benih yang telah kami siapkan di luas lahan 3 hektar yang berisi 1.500 pohon nyamplung akan terpenuhi selama 7 tahun kemudian dari tahun 2025 atau akan terpenuhi pada sekitar tahun-tahun 2032 sampai tahun 2033. Tahun 2033 apabila lahan kritis seluas 14,01 juta hektar tersebut telah tertanami pohon nyamplung semua, maka 1. Serapan karbonnya dapat disertifikasikan dan dapat diperdagangkan di bursa karbon. Ini menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar bagi kepentingan nasional. 2. Mulai tahun 2033 itu juga pohon yang telah berbuah, bijinya dapat diperas menjadi minyak nyamplung, yang 60%-nya sebagai bahan baku biofuel dan 40%-nya sebagai bahan baku biofarmaka. Pada tahun inilah Indonesia dapat mulai memproduksi biosolar, bioaftur, BLPG dan sebagainya. Sebagai transisi energi dari energi fosil menuju energi non-fosil. Jadi pohon nyamplung adalah tanaman hutan yang dapat menghasilkan bioenergi di masa datang. Selain fungsi dekarbonisasi menyerap emisi karbon, juga dapat berfungsi transisi energi sekaligus dengan menghasilkan minyak nyamplung sebagai bahan baku biofuel. Mulailah menanam pohon nyamplung dari sekarang untuk menyiapkan bahan baku bioenergi agar feedstock dapat terjamin atau ketersediaan bahan bakunya dipersiapkan dari saat ini. Pohon nyamplung memperbaiki ekologi dan ekonomi. Maka inilah satu-satunya natural best solution atau NBS dari perubahan iklim saat ini. Sesuai dengan program pemerintah, jika mulai tahun 2024 sudah menanam pohon nyamplung dan kemudian tahun 2033 sudah memproduksi energi non-fosil, diharapkan tahun 2045 tercapailah Indonesia Emas. Maka sangat diperlukan pemetaan wilayah di Indonesia. Daerah mana saja yang perlu dijaga kelestarian lingkungannya, seperti lahan kritis yang telah ditanami pohon nyamplung ini. Perlu dijaga ekosistemnya agar tetap dapat menghasilkan energi bersih dan menyerap karbon. Lanskap ekosistem netral karbon sangat penting dan diperlukan Indonesia saat ini untuk menjaga sumber daya hayati dan sumber daya lahan, sehingga tidak semena-mena menebang pohon dan tidak semena-mena mengeruk bumi demi menghasilkan uang. Akan lebih baik jika mendapatkan uang tanpa merusak bumi, bahkan memperbaiki dan mempercantik bumi. Seperti pada pepatah Memayu Hayuning Bawono, manusia sebagai khalifatul fil ard, yaitu khalifah di muka bumi, bertugas memakmurkan bumi, bukan merusak bumi. Itu sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu mulai sekarang marilah kita bersatu, bersama-sama untuk bersama Tuhan mencapai tujuan Tuhan. Ini membutuhkan kerja bersama, saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling membesarkan. Diawali zaman era industri, banyak industri bermunculan termasuk industri energi yang mengandalkan pertambangan. Banyak tambang energi fosil bermunculan, sehingga banyak bumi tergerus dan rusak didapati kerusakan keanekaragaman hayati akibat pertambangan yang bertujuan mendapatkan energi dan ekonomi atau uang.
Kerusakan lingkungan sumber daya hayati dan sumber daya lahan ini telah berjalan bertahun-tahun tanpa disadari. Zaman era industri pertama ini mendapatkan energi fosil dengan emisi karbonnya dan mendapatkan uang, tapi mempunyai dampak terhadap lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim seperti apa yang kita rasakan saat ini, yaitu suhu semakin panas. Oleh karena itu, mari bersama kita memelihara kelestarian lingkungan hijau, beralih ke energi hijau, yaitu mendapatkan energi non-fosil tanpa merusak lingkungan bahkan memperbaiki lingkungan. Mulai dengan menanam tanaman hutan yang menghasilkan bioenergi, yaitu pohon nyamplung, satu-satunya tanaman hutan yang dapat menghasilkan energi non-fosil. Jadi dapat melakukan dekarbonisasi dan transisi energi sekaligus. Maka dari itu perlu perencanaan yang baik mulai dari penanaman untuk persiapan feedstock, ketersediaan bahan baku sampai produksi energi non-fosil. Mulai saat ini kita harus sudah melakukan kegiatan yang memperbaiki ekologi dan ekonomi di negara kita. Oleh karena itu dibutuhkan pemetaan wilayah yang dilestarikan lingkungannya, yang tidak boleh diganggu-gugat, dipelihara, sebagai ekosistem netral karbon, sebagai penyeimbang iklim global. Diawali dengan pembuatan lanskap ekosistem netral karbon. Akan dipetakan wilayah mana saja yang harus dilestarikan. Ini sangat membantu mengatasi perubahan iklim global, dan solusi perubahan iklim secara natural base atau alami ini ada di Indonesia. Ini merupakan momentum yang baik bagi kita untuk melakukannya, guna mendapatkan kebaikan ekologi dan ekonomi sekaligus. Selain menyerap emisi karbon dan menghasilkan minyak sebagai bahan baku bioenergi dan biofarmaka, pohon nyamplung ini menghasilkan juga resin sebagai makanan lebah madu. Dan ampas bungkilnya dapat digunakan sebagai campuran pakan ternak dengan kandungan protein 80%. Tanaman ini akan sangat bermanfaat apabila sistem penanamannya secara agroforestry, melibatkan tanaman hutan, tanaman pertanian dan peternakan. Akan sangat efektif dan menambah nilai pangan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Selain hal di atas, cangkangnya dapat dibuat briket sebagai bahan bakar dengan nilai kalori antara 4.000 sampai 5.000 kilokalori per kilogram, mendapatkan energi tanpa merusak bumi. Pohon nyamplung dengan varietas unggul sumber benih dan mutu bibit tersertifikasi. Saat ini adalah satu-satunya tanaman hutan yang menghasilkan bioenergi dengan 2 tahun berbuah dan rendemen minyak antara 60 sampai 80% menurut sumber Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sehingga jika serentak ditanam di lahan kritis seluruh Indonesia saat ini, akan lebih cepat berpotensi melakukan dekarbonisasi, transisi energi, ketahanan ekonomi dan pangan. Ini contoh bahwa nilai ekonomi karbon sangat besar. Indonesia mempunyai potensi yang besar. Sebagai contoh, hutan mangrove di Indonesia dapat menyerap emisi karbon besar. Bila ini disertifikasi dan dijual di bursa karbon akan menghasilkan nilai ekonomi besar. Contoh hutan mangrove seluas 10.000 hektar di salah satu provinsi di Indonesia. Per hektarnya mampu melakukan serapan emisi karbon sebesar 1.000 ton karbon. Maka serapan totalnya adalah 10 juta ton. Jika 1 tonnya di bursa karbon harganya Rp58.000. Maka potensi pendapatan daerahnya adalah Rp580 miliar per tahun. Kedepannya daerah akan mendapatkan pendapatan sendiri dan membiayai proyek-proyek di daerah itu sendiri. Oleh karena itu perdagangan karbon atau carbon offset di dunia akan sangat membantu secara ekologi dan ekonomi bagi Indonesia. Ini adalah peluang yang baik. Maka kita dapat menawarkan kepada negara-negara penghasil emisi karbon bahwa kita Indonesia punya serapan karbon secara alami atau Natural Based Solution, NBS. Berapa ton emisi karbon yang Anda hasilkan, Anda butuh serapan karbon sebesar itu pula. Maka kerjasamalah dengan kami, maka akan kami developkan serapan karbon sejumlah yang Anda butuhkan. Kami mempunyai serapan karbon secara alami atau Natural Based Solution. Area yang telah ditanami dan merupakan potensi serapan karbon itulah yang sebaiknya dipetakan untuk dapat dilestarikan, dijaga, jangan dirusak, agar nilai ekonominya berkelanjutan. Inilah pentingnya lanskap ekosistem netral karbon. Let me help to reduce your carbon impact. We have natural-based solution project to reduce your carbon emission and let me be your sister company to develop it.